Halo semuanya, selamat malam. Selamat beristirahat. Bagi yang pada sudah balik ke kota ya, buat keluarga besarku semua yang di Jakarta, yang di Bandung, yang di Bogor, di Bogor tuh apalagi ya. Ya pokoknya yang di Cikampek juga ada, yang di Jati Bening juga ada, ya kakak-kakak sepupu aku. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu kita merasakan rasa kangen ya, karena kalau sudah tidak ada rasa kangen dalam hati terhadap keluarga, meskipun tidak ketemu ya lah gimana ya jadinya ya hidup ini. Jadi itulah ya fungsi Allah memberikan hati dan rasa. Sebenarnya akhir zaman ini kita harus banyak berselawat kepada Nabi, menjaga wudhu, betul ya. Itulah yang harus dilakukan akhir zaman ini ya. Akhir zaman mendekati periode kiamat makin dekat loh. Percaya atau tidak percaya, ketika sudah dilewati fase-fase. Sekarang fase apa? Perang ya, ada perang di Timur Tengah. Sebenarnya kita juga sedang perang. Jadi di kita itu perang kekuatan kayak apa ya? Nubuah ya. Nubuah Nabi di kita tuh sebenarnya terjadi gambling terus antara negatif dan positif. Itu qadarullah sampai kiamat ya. Jadi di sini tuh bukan hanya di Timur Tengah aja, kita itu sebenarnya kita tidak berniat perang dan tidak boleh menyerang, tapi kita menangkal dengan doa-doa gitu ya. Kayak gini, kita kan penganut misalkan Islam murni ya, percaya dengan doa-doa, amal baik, budi baik. Nah ketika ada santet-santet menyerang kita, apa yang harus kita lakukan? Kita menangkal dengan doa-doa. Kan ada sebenarnya ada doa masuk kamar mandi, keluar rumah, pokoknya detail ya. Kita mengaji dalam agama kita itu berapa diajarkan semua doa, tapi kadang-kadang kita lupa ya, hanya doa keluar rumah aja gitu. Terus doa apalagi ya, bismillah aja gitu. Rata-rata itu yang global, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah gitu ya. Intinya apa ya, yang global ya, padahal detail banget ya. Itu sebenarnya menangkal ya. Tugas kita hanya preventif ya, tidak menyerang tapi preventif ya. Seperti ada makhluk asra yang mau masuk, kita punya doa-doa. Nah ketika ada makhluk asra yang mau masuk, Allah qadarullah menggenggamkan tangan aku dengan bidara gitu. Akhirnya kalau misalkan badanku gak enak, dengan makan bidara, rasanya langsung plong gitu. Di sini tuh apa ya, periodenya seperti gini loh. Kalau ada fenomena ada mata di langit, sudah terjadi ya, penampakan mata di langit. Terus ada bidadari menari, sudah terlewati ya. Terus sekarang tuh periodenya bulan bintang. Kalau gini loh, alam itu sebenarnya saksi nyata dari kuasa Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya, bukan jin, bukan iblis ya. Nah di sini tuh kayak pertanda gitu ya. Di sini tuh sekarang tuh aku melihat adanya bulan-bulan seperti kayak gini, nubuah. Sebenarnya gini, gambling sekarang tuh. Jadi gini loh, kalau cuaca nih pagi-pagi hujan gerimis, sore tuh langsung brak. Akhirnya kan aku kehujanan di jalan, misalkan momi-momi lain juga sama. Dan itu berbahaya ya bagi anak-anak sekolahan, bagi yang bawa motor sendiri-sendiri, yang para anak-anak remaja ya. Sebenarnya dari kemarin aku sering menyarankan kalau perlu gitu diadakan dari rumah gitu loh, sekolah online ya kadang-kadang. Tapi kemarin juga ngeliat situasi di onlinein gitu, karena kasihan yang daerah-daerah rawan ya. Nah sekarang tuh periodenya tuh panas. Nah kalau panas ada potensial gempa, jangan sampai ya. Kalaupun tidak ada gempa, langsung gempa yang gede kali ya, itu mah kiamat. Artinya jangan berdoa kalau kiamat. Jadi intinya apa sih yang potensial? Kemungkinan dari musim panas itu ada gempa ya. Terus kalau suhu mah bener-bener ya udah kering-kering gitu ya. Tapi kalau dari periode-periode yang rata-rata itu, kalau yang udah kering tuh kemarau, sumber air berarti ya. Terus biasanya
apa ya, kekeringan ya, sumber-sumber air itu kekeringan gitu. Terus kesananya itu jangan sampai kelaparan ya, seperti yang terjadi kalau udah kering bener-bener itu di Papua ya. Pernah terjadi nggak ada kasus kekeringan, apa ya, kelaparan ya, kekeringan kalau sudah cuaca ekstrim. Sekarang tuh ekstrim, kalau hujan ekstrim, kalau panas juga ekstrim. Nah di sini penanggulangannya apa ya? Sekarang tuh sebenarnya ada yang berbicara tentang apa ya? Kalau aku mengatakan sebenarnya, itu kan program MBG nih. Aku menyikapi ya, program MBG itu ada program pemerintah dan kita tidak mungkin kan melarang program mereka gitu. Jadi di sini bagaimana agar semuanya itu tetap ada, tetapi kita efisiensi gimana ya sebenarnya begini ya. Kalau masukan bagi aku ya, sebenarnya libur sekolah tapi harus ngambil gitu, gimana lagi ya. Kalau yang lain mah, kalau yang mau ngambil silakan, tapi kalau aku nggak pernah ngambil jadi udah full aja di sekolah. Paling kalau yang nggak diambil, dialihkan, dikasihin ke cleaning service gitu ya, ke yang membutuhkan. Jadi jangan dialihkan ke yang lain lah. Jadi tidak ada pemaksaan juga ya, karena itu yang sempat, yang senggang aja kali ya, mungkin karena jauh, mungkin karena sebenarnya udah dimasakin juga kadang. Yaudah deh, nggak usah, mendingan dilimpahin ke yang lain gitu. Sebenarnya begitu, karena apa ya, sudah nggak sekolah terus masih harus ngambil, sebenarnya kurang efisien ya kalau menurut aku ya. Tapi bagaimana lagi, karena itu sudah program kalian ya, jadi kita hanya ikut aja. Cuman efisiensinya mungkin agak kurang hari, lumayan lah ya meren ya, jadi untuk mengcover kebutuhan yang lain gitu ya. Di sini sebenarnya kurang efisien kalau menurut aku mau libur sekalian. Kalau mau pembagian itu gimana ya, jadi kayak gimana ya teknisnya gitu ya, kalau masuk periode digital program MBG gitu ya. Jadi kalaupun mau gimana sob karena kasihan juga ya kan, sering sekali aku tanya, anak-anak cowok tuh pada beri ngambil mau ke sekolahan, tadi habis misalkan lagi habis daring terus pada ke sekolahan. Kadang aku bercandain kalau buat yang anak-anak cowok itu sok atuh ambilin tuh, sayang tuh punya anak aku misalkan kayak gitu. Emang bisa bu katanya, yaudah seneng banget itu. Aku limpahin ke mereka ya, tapi enggak lah, mereka juga punya malu gitu ya, dan mereka punya jatah sendiri-sendiri. Sebenarnya kurang apa ya, sudah libur tuh suruh ngambil lagi kan, kayak ini juga gitu lah ya. Tapi nggak tahu lah ya gimana teknisnya, cuman gimana ya, aku juga bingung. Akhir zaman ini tuh hal-hal kalau Allah banyak menimpahkan ke kita yang di luar nalar, di luar logika. Akhir zaman ini di luar nalar dan logika manusia. Jadi berhati-hati ya, segala sesuatu tuh dan kita tuh yang aneh-aneh, yang hal kita tuh ya kayak gimana gitu ya. Jadi sebenarnya itulah ya, kalau kemarin tuh kurang, karena aku berusaha untuk menyikapi dengan bijak ya, mengomentari gitu. Oh iya, daripada itu kadang ibu-ibu mah rame ya, mendingan diuangin katanya. Rame tuh ibu-ibu ya, dan aku mah hanya dengerin aja. Kalau enggak katanya kayak kemarin juga, kata aku kayak rapelan aja, kayak mau gajian gitu ya, katanya mau kan nggak masuk nih, kata atau ngarepin orang namanya ikhlas ngasih ya, jadinya kan kebiasaan, itulah rakyat ya. Kebiasaan dikasih anak keenakan itu. Nah itulah ya namanya manusia, apalagi rakyat tuh jadi terbiasa ngarepin yang gratis. Kalau nggak ada kasihannya itu di situ ya. Jadinya sebenarnya ada kurang faedahnya juga ya sebenarnya, gini ngemong akhirnya suruh nanam ini pada mager. Coba nanam termasuk aku juga ya, nanam misalkan akar kangkung lagi, bawaannya males ya, akhir zaman tuh males ya. Apalagi ibu-ibu yang tidak digerakkan ke tanah gitu ya buat bercocok tanam, bagaimana ini ya, penyuluhannya banyak yang gagal meren. Jadi sekarang tuh kayak jor-joran, kalaupun kayak nih ayo kita menanam apotek hidup, kayak jor-joran buat hari itu aja, buat saat itu aja, tapi selebihnya kayak adem-adem lagi gitu. Jadi sebenarnya harus konsisten program itu harus konsisten kalau mau berhasil. Jadi jangan anggot-anggotan gitu, harus benar-benar
kalau kita mau ayo program ini galakan, karena ada periode ke depan, jangan hanya saat itu aja gitu. Jadi sebenarnya ada program-program yang harus digalakan, tapi masalahnya ini sekarang musim panas nih ya. Musim panas sih bagaimana ya, benar-benar. Jadi tuh Pak, kalau buat para kader tuh benar-benar ya menggalakkan, benar-benar berfungsi sebagai kader tuh. Kader-kader apa aja ya. Jadi di sini tuh jangan harus benar-benar gitu kalau mau setidaknya bisa menggalakkan, misalkan untuk sekali makan mah ada sayuran buat di satu komplek gitulah ya intinya. Kayak di komplek yang bloknya SKU tuh bagus ya, ada taman seperti kayak ada singkongnya, ada tanaman-tanaman khusus, ada tanaman itunya namanya apotek hidup, bagus tuh ya. Itu satu komplek yang ada pasar pamnya, bagus tuh ya. Jadi jadinya kayak taman kota di sini, taman perumahan gitu. Jadi siapapun bisa meminta, bisa, bahkan aku pernah kebagian dari mana nih kata dikasih apa ya kemarin tuh, oh dari situ katanya, dari taman SKU itu katanya. Apa ya kemarin tuh dikasih mangga atau apa, bukan mangga ya, dikasih ya, jadi kebagian sampai ke sini loh ya. Jadi ada yang bawain kemarin, apa ya kemarin tuh, pokoknya ada buah lah ya yang dibawa ke sini. Itu luar biasa ya. Dan di sini di komplek aku nggak ada lagi, 2 kapling udah jadi pelitur. Pot aku cuma 3 pot buat itu ya, temulawak. Jadi sebenarnya itu program itu harus benar-benar konsisten, terus harus benar-benar masa sulit ini nanti setidaknya kan ada usaha preventif untuk yang kayak batuk, flu, orang yang gangguan kekebalan tubuh ya, dengan minum temulawak. Tapi bawaannya luar biasa ya, mager, malas ya. Zaman ini nggak tahu ya, karena periodenya udah gambling bener-bener. Kita itu di sini kekuatan ya luar biasa, makanya disebut nur buah, kayak ada kekuatan negatif dan positif gambling ya di kita tuh. Makanya aku menyarankan kenapa lebih digital, biar aman ya anak-anak tuh. Apalagi karena periodenya begini ya, lagi anteng-anteng gitu ya. Brak hujan gede, brak ini sampai aku ke jalan raya buat ngamanin itu ya, buat jagain gitu yang tidak bisa nyebrang di perempatan situ dekat masjid. Jadi alhamdulillah, tapi ya kemarin tuh aman. Apalagi aku ngelihat kalau ada bok-bok mobil gede gitu ya, jadi biar dialihkan gitu. Terus kalau ada kalau truk mah udah jarang ya, paling bok itu ya, jadi dialihkan, kalau enggak diatur gitu ya, karena kasihan anak-anak laki-laki yang pada bawa motor, dan mungkin salah satunya ada anak kalian di situ ya. Anak, kalau papah mamihnya mah pada kerja di DPR, di kantor, di sekolah. Nah anak-anak itu kan pada lewat, anak siapa aja aku bantu gitu. Bahkan ada yang aku kebingungan nih, seperti yang aku omongkan waktu di video dulu, kenapa sayang, kata aku tuh 2 orang laki-laki, ternyata si kabelnya itu kabel apa yang dari motor tuh ya, jatuh ke bawah, ngeluh kayak gini, ngegapoy gitu ya. Nah kebingungan mereka itu, ternyata anak-anak SMK ya waktu itu, udah gede loh masih bingung, apalagi anak yang SMP. Coba waktu itu pernah aku menolong anak SMP yang jatuh ke got. Nah di sini ya aku mau bewara ya, ke momi-momi ya, karena di Bekasi itu mayoritas bawa motor. Jangan pernah menyuruh kakaknya itu untuk menjemput adiknya, apalagi yang lewat jalan raya. Ya kalau cuman jalannya kayak di ganggang gitu loh, oke lah nggak masalah. Tapi ini lewat jalan raya, ya. Dari Trias kalau nggak salah, dari Trias apa dari mana tuh ya. Jadi dia kecebur got, masuk got. Dari sana dia pakai baju pramuka, perempuan ya. Terus dia dari situ dan aku lagi dari sini ya. Inilah bahayanya ya, kasihan. Nggak hujan waktu itu, masih normal ya, nggak hujan. Nah dia buru-buru ya. Nah buru-buru dari sana, terus aku dari sini. Lah dia meper ke sini, ngeguling gitu, jatuh ke got di Simpang 5 waktu itu. Terus aku tanya, adek kenapa sayang, kamu mau kemana tuh, pakai baju pramuka juga, mau jemput adek. Mama kalau enggak ini ya, lebih baik nyuruh tetangga yang udah senior buat ngejemput adeknya, maksudnya adeknya, kata kasihan.
masih mending gak bawa adenya. Coba waktu itu kalau bawa adek udah bonceng, dalam keadaan udah bonceng adenya, kasihan. Luar biasa ya. Dan masih alhamdulillah ada yang menolong. Coba kalau nggak ada orang, jadi di jalan raya, dalam posisi di jalan raya, terus dia jatuh ke selokan gitu, ke selok, masih mending ke kiri. Coba kalau ke tengah jalan, luar biasa. Jadi berbicara buat semua orang tua, khususnya di Bekasi ya, di Tambun ini, di Bekasi. Jadi jangan kayak gini, anak itu udah gede gitu, biar ngejemput adiknya, jangan ya. Kalau segini loh, kalau jalannya itu rute jalan itu di jalan raya. Tapi kalau rutenya misalkan masuk gang-gang gitu ya, masuk ke perumahan gitu, antar perumahan, oke lah, nggak masalah. Tapi kalau ke jalan raya tuh aduh riskan ya, mana dia pakai baju seragam juga ya, kelas 3 nggak jemput adanya kelas 1 SMP, kasihan ya. Jadi di situ bener, makanya aku cerewet kalau ada mobil box, tolong ya, karena apa, aku sering menolong anak-anak yang yang pada pakai baju seragam dari mana aja ya, dari maksudnya SMA mana aja, yang pada kepleset, yang pada jatuh gitu ya. Jadi di situ benar-benar luar biasa ya. Alhamdulillah ya, sampai saat ini berarti masukan aku didengar, berkurang ya, semuanya tertata ya dengan baik ya. Termasuk mobil-mobil MBG juga hati-hati ya, karena di sini tuh luar biasa ya, di komplek ini tuh maksudnya di persimpangan itu rawannya luar biasa. Bagi MBG-nya sendiri ya, hati-hati ya. Jadinya semuanya lah ya harus saling menyadari semuanya lah. Jadi di sini semuanya akan sehat selamat kalau saling menyadari posisi masing-masing gitu ya. Jadi di sini ya, karena aku apa ya istilahnya, bukan menguasai wilayah, bukan begitu ya, maksudnya aku tahu silsilah sebelum ada MBG, mobil-mobil MBG ke sini, ke area sini ya, sebelum adanya MBG, jadi udah tahu titik rawan dan kejadian-kejadian yang sudah terjadi di perempatan sini. MBG belum ada, mobil-mobil MBG belum lewat, belum ada ya. Jadi di sini tuh demi ketertiban, keamanan semuanya, terutama aku mengutamakan generasi muda, anak-anak laki-laki terutama. Kalau pulang tuh, kalau paling aku cerewetin tuh ada yang boncengan terus arahnya balik. Coba semua ibu-ibu, bapak-bapak pasti kesel ya ngeliat anak-anak tuh. Rata-rata SMP, ada SMA sih jarang ya, SMP tuh yang kelas 3 apa kelas 1. Jadi kalau diboncengnya itu arahnya tuh ke belakang. Gimana ya kalau ke belakang? Maksudnya kalau ini kan balik dia, malah jadi ke belakang, terus dia punggung-punggungan gitu. Kamu ngapain? Udah gitu, udah cerewet banget aku. Oh iya Bu, kadang-kadang sekali aku omongin udah langsung pada nurut, alhamdulillah ya. Setiap kali ucapan aku didengar, bener-bener lah ya, aku tuh bener-bener cerewet karena ngamanin di jalan raya demi keselamatan mereka. Sampai saat ini tidak ada lagi, dan jangan sampai ya, tidak ada yang kepleset, jangan ya. Makanya di sini tuh kesadaran dari berbagai pihak ya, gitu intinya. Kalau aku mah berusaha bijak, yang aku kedepankan adalah keselamatan di jalan raya untuk semuanya ya, untuk semua mobil, yang gede yang kecil gitu ya, dan di area sini karena aku aksesnya di jalan raya terus ya, misalkan belanja, terus kadang-kadang belanja kain gitu ya. Di situ sekarang aja banyak ngedrop diem itu, karena ada saatnya aku istirahat, tidak boleh terlalu capek ya. Ada periodenya aku juga istirahat, tidak mengantarin anak yang misalkan telat dijemput orang tuanya, terus aku anterin. Sekarang udah nggak kuat ya, jadinya udah diserahin ke mominya, dan mominya juga kadang udah ada temennya katanya, jadi nggak pada nganterin lagi, udah pada ada yang dikuasakan bawa motor sendiri. Jadi itulah ya, jadi sekarang tuh periode gambling. Jadi gimana bagusnya ya, karena itulah ya kenapa lebih aku tekankan mendingan digital deh ya, misalnya di online gitu ya. Paling tugas kalau misalkan sesekali ke sekolah tuh nyetorin tugas meren gitu ya. Jadi ada kayak kalau zaman itu mas gimana ya, online gitu ya, online belajar online. Terus kalau ada misalkan ini mau nyetorin tugas tuh, baru tuh disetorin. Nah mungkin periode itu di bawah MPG meren ya, begitu kali ya. Coba solusinya seperti apa biar ada kayak
bagus untuk semuanya gitu. Jadi mungkin seperti itulah ya. Menurut coba masukan dari aku opini ya, sebagai seorang yang suka ya seneng lah kalau udah beradu argu gitu ya. Jadi anak-anak tuh kalau mau online nih ya, sok selesaiin tugas, nanti ada saatnya laporan ke sekolah gitu. Nah pada saat laporan ke sekolah itu mungkin dikasih program MBG, terserah mungkin buat 5 hari gitu. Wah keenakan itu momi ya, bisa dapat sembako ya. Momi rempong kemarin begini ya, wah dari MBG waktu bulan puasa mau lebaran mau dapat katanya ayam 1 ekor, waduh kesenangan itu. Aku malah seneng gitu ya, senang benar-benar malah nyandain ibu-ibu ya, benar-benar ibu-ibu mah begitu. Kata aku tuh keenakan kalian ya Momi, jadi ngarepin dari ini gratisan terus gitu ya, udah habisnya gimana. Tapi mending ya nggak ini lagi, nggak komplain yang aneh-aneh lagi, karena aku suka ngomongin dia udah ikuti aja lah programnya seperti apa gitu. Yang penting makanya di situ fungsinya kotak suara itu untuk menampung aspirasi, jadi tidak menyinggung. Ini ada kotak suara, nih aspirasinya masukin ke situ gitu. Kalau di sekolahan ya ada kotak suara di sekolahan gitu, jadi yang ada di atas aja. Kalau mau ada kotak suara di aku aja, kata sok di channel aku Momi mau ngomong apa, jadi jangan ngomong di belakang ya, nggak enak kalau ngomong di belakang, mendingan di depan aja gitu ya. Jadi ya tapi selama ini aman ya, aku selalu berusaha ngasih masukan ke momi. Jadi kita kalau mau eyal-eyalan hidup ini ramai gitu, jadi kita berusaha untuk bijak. Selama ada baiknya kita ikutin, tapi kalau misalkan ada banyak maslahatnya mudaratnya jangan gitu. Intinya seperti itulah. Udah tenang lah ibu-ibu momi udah dicerewetin sama aku juga udah biasa. Karena apa? Itulah manusia ya. Dikasih nih, mohon maaf ya, dikasih roti 2 lembar ngomongin, dikasih 1 ini buat ini ya masukan, dikasih 1 bungkus besoknya ngomongin juga. Itu manusia, dan kitanya harus benar-benar ikhlas ya menerima. Namanya rakyat itu ya, apalagi momi rempong semua. Di sini tuh kemasan, ternyata yang aku kaji itu apa, kalau dikemas dengan baik, mereka tuh kayak gini, oh menarik mungkin ya, kayak gini, roti 2 lembar tapi dikemas, mereka malah kemarin kan dikasih 2 lembar, berarti penyajian cara menyajikan makanan gitu, cara menyajikan makanan. Terus emang kan gitulah ya intinya. Masukan ya dari itu ya, setelah aku cermati dari momi gitu ya. Jadi itu enak lah ya. Coba kalau ini jangan diselesaikan dengan cara kayak tersinggung, apalagi radikal kan. Jangan seperti itu lah ya. Jangan jadi kita harus legowo. Kalau bahasa Sunda legowo itu bahasa Sunda apa bahasa Jawa ya. Harus berbesar hati ya, menerima aspirasi, apalagi kita pengurus. Kalau aku jadi pengurus di atas burun cerewet ya, wah Birin. Jangan sampai aku jadi diktator ya. Birin kan jadi ini teknisi DPR, jangan sampai Rin. Enggak ya Rin, si Birin nanti yang jadi seksi ngebangunin aku. Bangun, jangan-jangan masih tidur nih, ayo rapat. Birin kemarin aja waktu di grup sebelum umroh itu Birin ngebangunin aku selama 4 terakhir itu aku omelin, ada ini di sebelah, nggak boleh gitu ya, nanti nyangka yang aneh-aneh. Tapi mohon maaf ya Rin, aku tuh sebenarnya kangen seperti apa wajahnya ya sekarang mah. Itulah ya intinya, berorganisasi itu senang berorganisasi. Dan kita itu harus menyikapi gini loh, kenapa ada candaan di sini. Kalau kita punya banyak teman sahabat pria sharing, apalagi kita dia tuntun sebagai misalkan aku jadi wakil ketua, jadi bendahara, jadi sekretaris, jadi kalau terbawa suasana bisa jatuh cinta jangan sampai jatuh cinta ya, atau cinlok. Jadi intinya jadi fungsinya terbawa perasaan mungkin ya, itu dia ya. Jadi sering terbawa perasaan, makanya aku selalu mengajak itu situasi yang rileks, santai gitu. Terus ada candaan tapi
dalam koridor seperti apa dulu candaannya gitu, situasinya dan waktunya gitu loh. Kalau enggak mah udah terbawa perasaan baru gitu. Apalagi yang geeran, coba yang geeran. Jangan geeran ya gitu. Geeran aku tuh rape orang ya gitu loh, mohon maaf ya. Karena aku memang selalu dituntut jadi pengurus, jadi aku tipe orang yang terbuka dengan pendapat, permasalahan yang ada gitu ya, bagaimana menyikapinya dengan bijak semua permasalahannya, sedangkan maunya tidak boleh eyal-eyalan. Yang penting mah sesuai dengan kaidah ya. Kalau makanan itu jangan hanya label halal, misalkan gitu loh, bukan halalnya itu, halal juga ada yang pakai uka-uka, jadi bebas dari apa ya, kalau bisa janganlah ya, ada seperti itulah ya, jangan pernah menggunakan janganlah ya, percayalah ya, enggak lah ya, kan ada aku. Jadi intinya biar berkah gitu bagi semuanya, memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat. Selamat para MBG-nya, selamat mobil-mobil MBG-nya, selamat sopirnya juga, semuanya selamat, jadinya maslahat dunia akhirat. Aku tidak pernah mau mendengar ada masalah apapun ya, karena aku tipe orang yang tenang, tentram dengan diri aku sendiri ya. Jadi aku mah ketika dengar kisruh kayak gini-gini, kok gitu ya, aku mah jarang mendengarkan informasi ini itu. Jadi itulah ya. Jadi di sini tuh dunia itu akan terasa enak, tentram kalau masih ada orang-orang yang bijak menyikapi masalah. Tapi kalau tidak ada yang bijak, orang yang bijak itu sudah satu persatu meninggal gitu karena sakit, karena apalah gitulah, intinya rata-rata sakit ya. Jadinya dunia ini hampa, coba sepi, anyep, seperti yang ku rasakan hari ini ketika aku berdiri di depan musola almarhum Pak Bambang. Maksudnya gini loh, peninggalan Pak Bambang. Di sini tuh aku di sini kan hidup di naungan Padepokan, tetapi kenapa ya ketika ada beliau itu mungkin satu visi misi dalam kebaikan ya, senang istilahnya mah gini loh, istilahnya kita itu satu hati dalam senang gitu, senang berbagi gitu, peduli gitu. Jadi di sini tuh ngerasa teman seperjuangan. Jadi ketika beliau meninggal tuh rasanya kok aku sendirian ya gitu loh, padahal ada sih, misalkan si Abah ada gitu. Jadi di situ ada kesamaan dalam mengulurkan tangan gitu loh. Makanya ketika sahabat tetangga, kan tetangga kita seperti keluargaku gitu, tetangga terdekat adalah keluargaku seharusnya. Tapi hari zaman ini ya gitulah ya, kalau tidak berbeda ini, jadi kayak kampung, kayak anyep, beda aja suasananya. Itu yang kurasakannya. Tapi itulah periode hidup ya, ada kalanya kita bertemu, ada kalanya kita juga harus berpisah dengan sakit, maksudnya dengan kematian, sakitnya kematian gitu. Kalau nggak salah beliau tuh sakitnya nggak lama ya, luar biasa ya, dikenang. Siapa yang tidak kenal, sekarang ini udah berapa tahun ya beliau meninggal.